hadir dalam presentasi saya untuk koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, di sini saya mendapat tugas untuk menyimpulkan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang pendidik, tentunya penting bagi saya untuk memiliki kemampuan dalam menciptakan atau mewujudkan budaya positif pada sekolah tempat saya mengabdi. Baik, hal-hal yang ingin saya presentasikan pada siang ini mencakup 5 poin. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah 5 posisi kontrol, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, dan yang kelima segitiga restitusi. Kita masuk ke bagian yang berikutnya. Nah, disiplin positif di sini adalah cara yang dapat diterapkan oleh pendidik di lingkungan tempat mengabdinya untuk mengajarkan siswa nilai tanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yang mana nilai-nilai kebajikan itu sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Nah, selanjutnya disiplin positif lebih berfokus pada kemunculan disiplin secara internal dalam diri siswa yang nantinya memungkinkan siswa untuk mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan demikian, siswa dapat menyadari sepenuhnya tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena menginginkan pujian atau menghindari hukuman. Jadi pada disiplin positif ini penting bagi kita untuk menstimulasi siswa terhadap apa yang dilakukannya itu berasal dari dirinya pribadi, bukan dari pengaruh luar atau eksternal. Jadi teman-teman, di sini ada motivasi perilaku manusia. Tanpa kita sadari, anak-anak kita memiliki 3 hal ini, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi terkadang ketika anak-anak melakukan sesuatu yang menurut kita itu luar biasa, yang perlu kita kenali adalah jangan-jangan yang mereka lakukan itu motivasinya adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ilmu pendidikan itu dinamis. Jika zaman dahulu kita kenal dengan namanya reward dan punishment, ternyata untuk saat ini, untuk reward dan punishment benar-benar menjadi segala sesuatu yang hati-hati harus diberikan. Karena bukan untuk punishment ya, untuk reward atau penghargaan. Terkadang penghargaan itu bisa menimbulkan efek yang tidak kita harapkan. Jadi penghargaan sendiri bentuknya tidak seefisien seperti yang zaman dulu kita pelajari. Kalau di zaman sekarang kita harus berhati-hati memberikan penghargaan itu sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang selanjutnya untuk menjadi diri yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai nilai yang mereka percayai. Ini tadi yang dimaksud dengan motivasi internal. Apapun yang dilakukan oleh peserta didik itu diharapkan adalah motivasi yang lahir dari dirinya dan kesadaran dirinya, dari internal dirinya, dari dalam, bukan eksternal. Kalau yang 2 di atas itu eksternal Bapak Ibu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi supaya tidak dihukum anak yang terlambat, mereka tidak jujur kalau mereka lambat, mereka diam-diam langsung masuk ke dalam kelas. Motivasinya adalah menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, anak kita tidak akan termotivasi jika kita stop memberikan penghargaan itu. Itu juga eksternal. Nah, yang diharapkan adalah anak-anak kita yang ketiga menjadi diri mereka sendiri yang mereka inginkan. Motivasi dari dalam atau internal mereka yang kita coba munculkan. Nah, di sini saya lanjut dulu. Baik, masih motivasi perilaku manusia. Dengan memahami motivasi perilaku manusia, maka guru akan dengan mudah mengidentifikasi motivasi siswa. Kemudian, jika siswa terdorong oleh motivasi eksternal, maka guru harus berupaya menumbuhkan motivasi internal. Kemudian, penting bagi guru untuk bijak menggunakan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalkan motivasi eksternal siswa. Selanjutnya, nah kita di sini belajar dengan 5 posisi kontrol.
Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya yakin saya sendiri itu berada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu posisinya ada 5. Ketika anak-anak tidak disiplin, ketika anak-anak tidak bertanggung jawab, kemudian ketika kita menangani anak-anak itu ada 5 posisi di sini. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Ini sini lagi. Oke. Nah, untuk yang motivasi penghukum sudah jelas posisi kontrol di sini ini adalah posisi yang tidak disarankan karena bisa menimbulkan impact yang luar biasa terhadap peserta didik. Kemudian membuat rasa bersalah. Terkadang dari kita ketika menangani siswa itu kita memberikan treatment itu membuat siswa merasa bersalah. Kamu gak kasihan sama ibu ditegur loh sama kepala sekolah. Ternyata kalimat yang kita gunakan itu mengidentifikasi kita kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Posisi teman ini di mana kita sama siswa itu dianggapkan berada di satu level yang sama. Ketika kita menangani siswa, kita menganggap memposisikan diri kita sebagai teman. Ini juga berbahaya teman-teman, karena ketika posisi ini kita ambil, siswa tidak peran kita di mata siswa itu akan kabur. Dia menganggap kita selevel dengan dia, sehingga untuk mengharapkan siswa benar-benar sadar terhadap perilaku yang dilakukannya itu salah, itu bisa minim sekali. Selanjutnya posisi pemantau. Posisi pemantau ini semisalnya kita menghadapi siswa yang tidak disiplin dengan membekali diri dengan catatan. Kemarin kamu lambat jam 7.32, hari ini jam 7.46. Nah itu posisi pemantau itu biasanya dia menggunakan data. Posisi ini menurut saya masih bisa digunakan, tetapi Bapak Ibu, posisi terbaik yang disarankan adalah manajer. Ini adalah posisi kontrol terbaik yang disarankan, yang bisa diambil oleh rekan-rekan pendidik dalam menghadapi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, dari 5 posisi kontrol, posisi yang sebaiknya diambil oleh guru adalah posisi sebagai manajer. Dalam posisi ini, guru memberikan siswa tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan mendorong siswa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Posisi manajer mengacu pada tindakan restitusi yang poinnya memungkinkan siswa menjadi manajer atas dirinya sendiri dan mendorong terciptanya identitas positif serta keberhasilan dalam diri siswa. Untuk 5 posisi kontrol nanti berkaitan dengan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, yang sudah saya uji cobakan, lakukan dengan 2 orang peserta didik kita. Kita akan keyakinan kelas dulu. Nah, poin selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sedikit berbeda dengan kesepakatan atau aturan kelas. Kalau kesepakatan atau aturan kelas biasanya sangat didominasi oleh gurunya. Gurunya maunya siswanya mengerjakan tepat waktu. Gurunya maunya siswanya piket tiap hari. Nah, itu masih dalam bentuk peraturan dan kesepakatan kelas. Kemudian kalau keyakinan kelas ini yang membedakan apa? Kalimat yang digunakan itu yang pertama adalah kalimat positif dan bersifat universal. Kemudian selanjutnya kalimat pada keyakinan kelas itu lahir dari kesepakatan antara siswa dan guru yang mengajar di kelas tersebut. Kalau keyakinan sekolah berarti kesepakatan warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, TU, dan warga sekolah lainnya. Keyakinan tersebut berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini ada video di mana saya mencoba melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas 91. Diawali dengan membagikan sticky note kepada setiap siswa. Kemudian kami berangkat dari pernyataan kita mau kelas yang seperti apa. Karena warga kelas 91 ini tentunya mereka akan berada di kelas ini dalam waktu yang tidak sebentar.
dari sekian banyak sticky note ini ada beberapa sticky note yang berisi pernyataan yang poinnya itu sama, yang mereka inginkan sama. Sehingga nanti akhirnya untuk kelas 91 keyakinan kelasnya ada 5 poin. Yang sayangnya tidak bisa saya tampilkan di sini karena saya lupa untuk men-screenshot 5 keyakinan tersebut. Nah, di sini saya mengakomodir siswa, saya membantu menuliskan keyakinan kelas yang mereka pilih berdasarkan sticky note yang telah mereka kumpulkan. Ada 5 poin kalau tidak salah saya. Baik, saya akan majukan. Nah, di sini saya memberikan penguatan juga. Baik, saya majukan dia ya. Nah, kemudian terkait dengan 5 posisi kontrol itu kaitannya dengan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang memilih posisi kontrol sebagai manajer, saya menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kenapa keyakinan kelas itu penting? Di sini nanti peranannya di sini. Ketika kita sudah punya keyakinan kelas, ketika siswa itu melanggar disiplin, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Ingat, posisi kontrol yang kita ambil adalah sebagai manajer, menstabilkan identitas. Coba saya skip dulu. Di sini adalah contoh. Jadi untuk segitiga restitusi ini, kita tidak sedang dalam posisi penghukum, membuat rasa bersalah dan lain sebagainya, tidak. Nah, untuk yang menstabilkan identitas itu biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat yang bunyinya seperti ini, misalnya gini. Ibu dengar kamu marah ya sama Tio dan memukul Tio. Misalnya anaknya menjawab seperti ini, iya Bu, karena Tio maksa minta uang saya misalnya. Nah, kita akan memberikan kalimat penguatan, oh iya kalau ibu di posisi kamu, kalau uang ibu diminta dipaksa juga, ibu juga akan marah. Jadi kita memberi menstabilkan identitas anak bahwa apa yang dilakukannya ketika itu berada di posisi orang lain juga akan dilakukan. Kemudian saya akan mundur kembali sebentar. Validasi tindakan yang salah. Di sini bukan kita yang menyebutkan tindakan yang salah ya, tetapi kita menanyakan ke siswa, abang tahu tidak yang abang lakukan itu? Tahu Bu, apa sih yang kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menggebrak meja teman saya. Menurut abang, apa yang sudah abang lakukan itu bagaimana? Anak-anak akan terpicu di situ. Ketika dia tidak terpicu menyebutkan hal yang positif, kita akan bisa mengarahkan kembali. Nah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah mereka menyadari kalau yang mereka lakukan itu adalah hal yang kurang benar, bukan salah, yang kurang benar, maka kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Kira-kira menurut abang dari yang abang lakukan ini, keyakinan kelas mana yang kita langgar? Nah, setelah itu kita akan mendorong siswa untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, supaya hal ini tidak terjadi lagi, kira-kira kalau Abang Tio berada di posisi seperti itu, Abang Tio harus ngapain? Oh, saya lebih saya akan lebih memupuk rasa sabar saya. Kemudian kalau ada teman yang meminta uang saya dengan paksa, saya akan melapor ke guru daripada saya harus menggebrak meja atau sampai ke tindakan fatal memukul temannya. Jadi di sini adalah kita tidak menyebutkan gitu, tetapi kita mendorong siswa agar motivasi internal dari dalam dirinya itu muncul. Saya lanjut dulu. Nah, ini video sayanya tidak bersuara ya, sayanya tidak bersuara. Di sini saya mempraktekkan segitiga restitusi dengan memanggil siswa yang bermasalah dengan kasus siswanya sudah terpantau oleh guru mata pelajaran yang masuk ke dalam kelasnya, dia tidak pernah membawa buku pelajaran yang sesuai dengan jadwal. Di sini saya menstabilkan identitas, saya tanya kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian dia menyebutkan kalau dia tidur larut malam, makanya tidak sempat menyusun bukunya dan lain sebagainya. Saya lanjut. Nah, tujuan dari penggunaan segitiga restitusi adalah untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan, walaupun yang dilakukan itu adalah sesuatu yang keliru atau kurang benar.
di mana sebelumnya ada 3 modul di depannya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kemudian apa kaitan antara modul disiplin positif dengan 3 materi sebelumnya? Di sini saya menjabarkan, dengan menjalankan disiplin positif, kita akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa dan pendidikan yang bersifat menuntut pada tumbuh kembangnya kekuatan kodrat pada diri siswa. Dengan menggunakan segitiga restitusi, kita tidak menghakimi siswa, tetapi kita menuntut dia untuk menyadari kekeliruan apa yang sudah dilakukannya, kemudian bagaimana caranya menyelesaikan kekeliruan yang telah dilakukannya. Kemudian apa kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak? Budaya positif dapat tercipta jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dengan berkolaborasi antara warga sekolah, maka dapat diwujudkan keyakinan sekolah atau kelas yang lahir dari kesepakatan bersama. Jadi di budaya positif ini kita ada pembentukan keyakinan kelas dan sekolah. Kalau seorang guru tidak memiliki nilai kolaboratif, maka untuk membentuk atau menginisiasi terbentuknya sebuah keyakinan sekolah tentunya akan berat sekali. Tetapi jika dia mempunyai nilai guru penggerak yaitu kolaboratif, maka dia bisa menghimpun rekan gurunya untuk kemudian menginisiasi pembentukan keyakinan sekolah itu sendiri. Nah, ini kemudian ada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan adalah terciptanya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi ini dibutuhkan upaya kolaboratif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan penerapan segitiga restitusi tadi, yang diharapkan muncul itu adalah peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, yang tentunya nanti berkaitan juga dengan profil pelajar Pancasila. Ya, lanjutkan teman-teman. Nah, kemudian di sini ada refleksi pemahaman. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari? Di sini saya menemukan bahwa saya sangat menyadari bahwa keseluruhan konsep harus benar-benar dipahami, diaktualisasikan dalam tindakan, serta diimbaskan kepada rekan sejawat. Jujur sebelum mempelajari modul ini, saya tidak tahu apa itu 5 posisi kontrol, motivasi siswa, dan segitiga restitusi. Dengan mengetahui tiga posisi kontrol ini, kemudian 3 motivasi siswa, kemudian 5 posisi kontrol, maka yang diharapkan adalah saya bisa mengimbaskan kepada rekan saya yang belum mengetahui teori ini untuk kemudian bisa diterapkan di sekolah yang nantinya bisa bermanfaat bagi peserta didik. Selanjutnya, salah satu hal menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan memiliki dampak kurang baik bagi siswa. Kalau dulu setiap kita pelatihan, jangan lupa reward and punishment. Untuk zaman sekarang kita harus hati-hati terhadap pemberian penghargaan. Karena menurut modul yang saya pelajari, penghargaan itu bisa menimbulkan berbagai dampak. Salah satunya adalah menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan merusak hubungan. Yang merusak hubungan ini adalah ini: kita dikenal siswa sebagai guru yang suka memberi reward coklat gitu ketika berhasil menjawab pertanyaan yang dilemparkan di dalam kelas. Ketika kita berhenti melakukan itu, maka citra guru baik yang memberi coklat itu akan serta-merta tergantikan dengan guru pelit misalnya, seperti itu. Jadi reward yang kita berikan ke siswa itu ternyata bisa berdampak merusak hubungan antara peserta didik dengan gurunya sendiri. Jadi diminta kepada para guru untuk berhati-hati memberikan penghargaan ini. Ilmu pendidikan itu dinamis, kita semakin berkembang dan semakin banyak belajar. Ternyata untuk hal seperti ini pun cukup mengejutkan kita di dunia pendidikan. Selanjutnya, kemudian ada refleksi pemahaman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah
ketika saya ada di posisi penghukum, ditakutkan adalah akan muncul motivasi perilaku siswa yang menghindari hukuman, sehingga akhirnya dia terlatih untuk berbohong. Ketika dia terlambat, dia lebih memilih untuk berbohong dibanding mengakui, karena itu tadi, karena saya posisinya penghukum dan dia sedang menghindari hukuman, sehingga akhirnya memunculkan nilai-nilai yang tidak baik, yaitu berbohong. Lebih baik berbohong daripada dihukum oleh ibu A gitu. Kemudian pembuat rasa bersalah itu juga bukan posisi kontrol yang disarankan untuk seorang guru. Selanjutnya teman-teman, kemudian refleksi pemahaman, pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif. Di sini seperti yang sudah saya jabarkan, saya mulai mempraktikkan penggunaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan disiplin pada siswa. Misalnya ketika terjadi ketidakdisiplinan pada jam hadir ke sekolah. Di sini saya berlatih dengan 2 orang siswa tadi yang saya sebutkan. Kemudian bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa sangat termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri terkait penerapan nilai budaya positif di sekolah. Jujur kalau untuk modul 1 ini banyak poin-poin penting sebetulnya yang cukup mencerahkan kita. Jadi ketika belajar di modul 1 ini, seolah-olah pengalaman mengajar kita yang bergelas tahun itu tidak ada artinya, karena masih banyak hal keliru yang kita lakukan, dan ketika tidak mau belajar maka itu akan terus-menerus jadi kebiasaan kita. Selanjutnya, di sini ditanyakan menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik berkaitan dengan motivasi internal dari siswa yang mulai muncul. Hal yang harus diperbaiki adalah pemilihan posisi kontrol yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Untuk seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, manajer adalah posisi terbaik yang sangat disarankan. Tetapi untuk saya pribadi, posisi pemantau masih bisa digunakan, di mana kita menggunakan data-data untuk permasalahan siswa yang terkait dengan disiplin. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi apa yang Anda pakai? Di sini saya jelaskan juga. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya pilih adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah, di mana hal tersebut tak jarang membuat saya dilema dan merasa bersalah harus memberikan hukuman kepada siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin memahami pemilihan posisi kontrol yang ideal. Terkadang terbawa emosi, kemudian ada anak-anak yang tidak disiplin, sehingga akhirnya kita memberikan hukuman. Setelah kita memberikan hukuman, tak jarang ada muncul rasa penyesalan di situ. Kemudian untuk segitiga restitusi, ya, saya pernah menggunakan. Sebetulnya untuk segitiga restitusi itu kita semua sudah pernah melakukannya pada saat kita menangani siswa, tetapi kita tidak menggunakan 3 langkah yang lengkap. Biasanya yang kita gunakan itu pada bagian menstabilkan identitas. Nah, semua manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dari segitiga restitusi itu sebetulnya kita pernah melakukan. Sayangnya yang kita lakukan itu tidak segitiga restitusi yang lengkap. Kita hanya menggunakan salah satu dari 3 tahapan tersebut. Jadi kita pernah melakukan, tetapi kita belum tahu ilmunya saat itu. Selanjutnya, konsep yang disampaikan dalam modul ini, apakah ada hal-hal lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Nah, di sini menurut saya hal penting yang harus dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah membangun kolaborasi apik, baik antar sesama warga sekolah atau antar warga sekolah dengan orang tua siswa. Karena budaya positif diterapkan di lingkup kelas dan sekolah dan juga di rumah, hingga nantinya budaya positif bisa menjadi sesuatu yang membudaya pada diri siswa. Jadi yang diharapkan di sini adalah ketika kita mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab, itu bukan cuma di lingkungan kelas atau sekolah, tetapi juga terbawa hingga sampai ke rumahnya. Baik, kita sampai di slide akhir teman-teman. Di sini ada kata-kata kutipan. Guru yang hebat adalah guru yang senantiasa belajar untuk mengupgrade kompetensi dan bisa melayani siswa dengan baik. Saya cukupkan pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya.
Iya, kemarin Oke, stop dulu, Mafin. Baik, teman-teman, sekian pemaparan dari presentasi saya. Saya sangat mengharapkan feedback terbaik untuk demi terupgrade-nya kompetensi pengetahuan saya. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya tentang hal-hal yang terkait apa yang sudah saya presentasikan di depan. Ada yang bertanya? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Marisa. Di sini selaku guru PKN. Yang saya ingin tanyakan, apakah boleh ketika kita memberikan apresiasi atau hadiah kepada peserta didik kita ketika mereka itu mengikuti kegiatan perlombaan, seperti kan kalau di sekolah itu ada kegiatan kelas meeting biasanya Ibu. Nah, apakah itu boleh diberikan hadiah atau tidak boleh? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Marisa atas pertanyaannya. Berarti yang ditanyakan adalah terkait dengan penghargaan. Setelah mempelajari modul ini, kami mendapat penguatan dari fasilitator dan instruktur. Penghargaan masih boleh digunakan asal tepat konteksnya. Nah, konteks yang Ibu Marisa ajukan ke saya adalah pertandingan. Nah, ketika konteksnya pertandingan, maka hal itu boleh dilakukan, memberikan penghargaan atau hadiah, lebih tepatnya hadiah kepada kelompok yang menang kelas meeting bola voli seperti itu. Nah, itu sesuai dengan konteksnya. Yang fasilitator dan instruktur saya tekankan adalah untuk penggunaan penghargaan ini di dalam lingkup pembelajaran itu harus hati-hati. Kalau untuk sesuai dengan konteksnya tentu sangat diperbolehkan sekali. Terima kasih Bu Marisa. Baiklah, demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan yang bersedia hadir dan mendengarkan presentasi saya terkait dengan budaya positif. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Adel, Adel maaf ya Ibu ganggu waktu istirahatnya. Ada sesuatu yang Ibu mau obrolin sama Adel. Begini Del, Ibu sering dapat laporan nih dari guru mata pelajaran kalau Adel sering sekali membawa buku yang tidak sesuai dengan jadwal pelajaran yang dipelajari pada hari itu. Iya Bu, Sudah berapa kali Adel hal seperti ini terjadi? seingat saya sudah hampir semingguan lebih. Oh, sudah hampir semingguan lebih ya. Baik, Adel sekarang kita coba cari penyelesaiannya ya. Iya Bu, Sekarang coba Adel ceritakan dengan Ibu mengapa hal seperti ini bisa sampai terjadi. setiap hari saya bangun hampir pukul 7 sehingga saya terburu-buru mempersiapkan diri hingga tak sempat menyusun buku untuk jadwal pelajaran hari itu. Oh, berarti ini semua karena Adel bangun terlambat. Iya sih, kalau kita bangun terlambat dan terburu-buru, pasti akan ada saja hal-hal yang tidak bisa kita persiapkan dengan baik. Nah, sekarang menurut Adel nih, apa yang sudah Adel lakukan ini apakah termasuk kategori perbuatan yang baik? Tidak Bu, Nah, sekarang menurut Adel, dari perbuatan yang Adel sudah lakukan ini, keyakinan kelas manakah yang kita langgar, yang Adel langgar? tidak tanggung jawab dan disiplin Ibu. Nah, keren Adel. Disiplin dan tanggung jawab itu penting Del, bukan hanya untuk Adel yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP, tapi juga untuk bekal Adel hingga Adel dewasa. Jika dari sedini mungkin Adel terbiasa menjadi anak yang disiplin dan tanggung jawab, maka kelak Adel akan tumbuh menjadi manusia yang lebih tertib hidupnya. 1. Baik Ibu, saya minta maaf atas perbuatan saya yang melanggar keyakinan kelas kita. Saya akan mencoba lebih disiplin lagi.
Baik Adel, Ibu sangat mengapresiasi permintaan maaf Adel. Nah sekarang apa yang bisa Adel lakukan supaya Adel bisa tetap menyusun buku yang sesuai dengan mata pelajaran pada hari itu? Saya akan menyusun buku sebelum tidur, sehingga pada pagi hari buku-buku tersebut tinggal saya bawa saja. Dan saya akan tidur tepat waktu hingga tidak terlambat bangun esok. Nah, keren sekali Adel. Baiklah, Ibu akan berkomunikasi dengan orang tuamu terkait hal ini dan Ibu juga akan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran. Adel, tetap semangat ya. Sekarang Adel boleh lanjutkan istirahatnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Hai Baby, Ibu dengar dari guru piket kalau Baby habis bertengkar dan beradu mulut dengan Adel. Iya, Bu. Mengapa sampai terjadi hal yang seperti itu? Habisnya saya sebel, Bu, sama Adel. Setiap mengerjakan soal dari guru mata pelajaran, Adel selalu memaksa meminta jawaban. Kan saya jadi kesal. Oh, seperti itu. Ibu pun akan bereaksi seperti itu jika ibu berada di posisinya Baby. Lalu, jika Baby boleh cerita dengan ibu sekarang, boleh tolong ceritakan ke ibu apa sih yang sebenarnya terjadi? Kesalahan saya memuncak, Bu. Saya memaki Adel dan Adel balas memaki saya. Hingga akhirnya saya tanpa sadar menggebrak meja Adel. Oh, menurut ibu itu adalah hal yang wajar sih jika kejadiannya memang seperti itu. Iyalah, Bu, saya sudah berusaha mengerjakan, masa Adel tidak terima beres. Baik, Baby, Ibu mengerti apa yang mendasari perlakuan Baby hari ini. Dan Ibu bersyukur Baby tidak berbuat yang lebih jauh terhadap Adel, misalnya menyakiti Adel secara fisik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih sama Baby, apakah menurut Baby memarah, memaki, menggebrak meja itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, sekarang keyakinan kelas apa yang sudah Baby langgar? Saling menghormati dan saling menyayangi antar sesama teman, Bu. Nah, keren. Akhirnya Baby sudah menyadari memang hal itu sangat penting. Nah, sekarang apa yang bisa Baby lakukan ke depannya agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi? Lain kali saya akan lebih mengontrol emosi dan lebih baik saya melaporkan kepada guru jika teman saya memaksa meminta jawaban, Bu. Nah, itu adalah langkah yang tepat yang bisa Baby lakukan di masa depan hingga akhirnya peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Baiklah Baby tetap semangat, tetap jaga kerukunan. Sekarang Baby boleh kembali ke dalam kelas ya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu tahu dari wali kelas kalau jadwal piket, struktur organisasi itu kemarin sudah disiapkan. Yang akan kita kerjakan hari ini adalah membentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Ibu ingatkan kembali, adalah nilai-nilai yang kalian inginkan itu ada di kelas kalian. Jadi biasanya keyakinan kelas itu setiap kelas bisa jadi berbeda dan itu nggak masalah. Jadi Ibu akan bagikan sticky note, jadi silakan tulis. Kita akan berangkat dari pertanyaan, kalian mau kelas yang bagaimana? Jadi kalau kalian mau kelas yang bagaimana itu meliputi suasana, cara belajar, boleh ke guru, hubungan antar teman dan lain sebagainya. Luas ya. Jadi pertanyaan kita adalah kalian mau kelas yang bagaimana? Berapa pendapat Bu diminta? Satu saja nggak masalah. Kalau saya nggak punya pendapat tuh kosongkan aja. Oke, Ibu bagi sticky note-nya. Mau bagikan, bantuin Ibu. Pak, bantuin Ibu. Oke, satu orang ambil satu sticky note. Bang, tolong jangan terbalik nulisnya ya. Jangan menulis di bagian yang lengket, oke? Di bagian yang tidak lengket sama sekali. Oke? Kita akan berangkat dari pernyataan, kamu mau kelas yang bagaimana? Pinginnya kelasnya yang bagaimana? Ini tadi meliputi hubungan dengan teman, hubungan dengan guru, keamanan, ketertiban, cara belajar,
Saya ingin kelas saya lebih ceria, berarti nanti terkait dengan tata letak, cat dan lain sebagainya. Oke, sudah? Bantuin ibu dong yang bagian belakang. Abang Revan, Abang Noel. Mbak, bantuin ibu dong, nanti kumpulkan. Yuk, yang bagian belakang berdiri yuk. Sambil temannya menyelesaikan tulisannya, silakan berdiri bantu ibu turunkan sticky note-nya. Jangan jadi perempuan seperti itu. Abang Dian udah kak? Bantu ibu dong bang. Bantuin berdiri, pungutin yang sudah di barisannya apa ya? Kalau untuk membuat pernyataan seperti ini, teman-temannya yang cowok nggak usah tanya yang cewek. Karena kalau kami cewek itu kebanyakannya jawabannya terserah. Kau maunya apa? Terserah. Sesat nanti kalian kalau nanya temannya yang cewek. Jangan nanya temannya yang cewek. Tidak bisa diharapkan mereka untuk memberikan sebuah jawaban. Oke, Abang Revan, bantu Mbak, bantu dong. Ibu, tulis di kita temannya. Yang sudah aja bang. Bang. Ya, ambil. Abang, sudah ya? Sudah? Sudah. Apa? Sudah bang, pulang ke Abang Dea. Oke, nanti kalau sudah dikumpul, Abang Revan, Mbak, Abang Dea, tolong dong menurut barisnya ditempelkan di depan. Ini baris Abang Revan nih, ini Abang Revan, Dea. Bang Revan, sambil nunggu temannya. Berarti Abang Dea sebelah sini, tempelkannya Abang Revan di sini Mbak. Ya. Yuk. Oke. Kalian mau kelas yang bagaimana? Pak, aku sudah Pak, bentar. Iya. Sudah nggak sedih beban? Aduh, mana raketnya? Oh ini. Jangan dibaca dong. Ini Mbak tangannya sampai basah sampai tangan. Oke, baik. Oke, Bang. Ini belum jaminan kelas. Ini baru kemauan yang diakomodir. Kita akan ubah maunya kalian ini menjadi sebuah pernyataan yang nantinya bisa dicetak Ibu Vindi secara apik dalam sebuah banner. Nah, ini kan ada banyak sih yang kalian tulis. Biasanya saking banyaknya itu akan ada beberapa hal yang poinnya itu sama. Oke, kita coba poin 1 dulu. Ibu minta izin Ibu nulisnya di bawah ya. Bukan karena Ibu pendek, salahnya adalah papan tulismu tinggi ya. Oke, 1 dulu deh. Dari sebelah sini ya, 1. Kita akan cari, saya mau ketika belajar tidak ada yang ketawa-ketawa atau ngobrol dengan suara yang nyaring, apalagi jika sudah ditegur. Boleh ngobrol asalkan tidak nyaring-nyaring. Dalam hati sebenarnya. Biasanya, kalian perhatikan,
Kita itu kalau sudah satu kelas itu punya hati yang sama, kita bisa ngobrol nggak pakai suara, cuma lihat-lihatan kita ketawa. Dan itu biasanya perempuan tuh. Perempuan kalau udah bestie bang, ini perempuan ya, udah misalnya itu bestinya sama kakak Isa. Kami mau membicarakan sebuah kejadian di depan kami gitu. Biasanya kami nggak ngomong, kami akan lihat-lihatan, kami akan ketawa. Berarti perempuan punya telepati, tiba-tiba bisa ngerti apa? Tiba-tiba bisa ngerti aja apa yang mau diomongkan. Itu perempuan hebatnya. Oke, saya mau ketika belajar tidak ada yang ketawa-ketawa atau ngobrol. Ibu carikan yang sama di sini. Oke, nggak ada yang sama. Coba di sini. Oke, sama nih, hampir sama. Oke, kalau mau kelas yang tidak ribut, nyaman, berarti itu kan tadi kemauan kalian ya. Kita akan coba tuangkan dalam kalimat positif. Berarti menjaga ketertiban kelas saat jam ibu kira jam kos ya, jam pelajaran. Oke, ketika nilai ini sudah kita sepakati, jadi nanti ketika ada yang ribut, tidak menjaga ketertiban, tiba-tiba smackdown, nah berarti dia sudah melanggar yang ini. Dia tidak patuh terhadap keyakinan kelas, yaitu menjaga ketertiban kelas. Oke, kita dapat 1. Sekarang nomor 2. Ibu ambil di sini, tadi ada yang banyak. Nah, saya ingin kelas yang nyaman, saya ingin kelas yang solid, yang bersih, saya ingin kelas yang dingin, asik, ceria. Abang nanti nyari kulkas ya Pak Sumar ya. Pak kulkas itu kulkasnya Pak Sumar itu dingin, asik, ceria, isinya area-area beku. Ya. Oke, menginginkan kelas yang selalu bersih, menjaga barang kelas yang bersih sama. Saya ingin kelas yang bersih, wih mantap. Bentar dulu. Ini tidak ada perkelahian lagi, sudah di sini. Belajar tidak rumit, mempunyai teman yang solid. Oke, sekarang yang kedua. Terkait sama teman yang solid. Kalimat positifnya bagaimana kalau kita ingin teman yang solid? Berarti menjalin hubungan baik antar sesama warga 9. 1. Menjalin hubungan baik sesama warga 9. 1. Oke, start, wait. Oh masih ada backup. Oke, menjalin hubungan baik. Jadi di dalam kelas ini namanya nyaman dengan seseorang itu tidak bisa dihindarkan. Misalnya nih, geng sebelah sini nih ya, gengnya Boyi ke belakang. Ini mereka nyaman dengan teman satu deretnya. Jadi mereka cenderung berkelompok. Itu sebetulnya tidak bisa dihindarkan. Tetapi gini yang diingat, walaupun di dalam kelas itu ada kecenderungan nyaman dengan kelompok-kelompok tertentu, tetapi kalian itu tetap satu gitu kan. Oke, jadi kalau Timothy nanti dihajar sama kelas 1, kalian akan berdiri di belakangnya, mendorong Timothy untuk membalas kembali. Nah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah walaupun kalian di kotak-kotakan seperti
laporan nih dari guru mata pelajaran kalau Adel sering sekali membawa buku yang tidak sesuai dengan jadwal pelajaran yang dipelajari pada hari itu. Iya, Bu. Sudah berapa kali Adel hal seperti ini terjadi? Seingat saya sudah hampir semingguan lebih. Oh, sudah hampir semingguan lebih ya. Baik, Adel sekarang kita coba cari penyelesaiannya ya. Iya, Bu. Sekarang coba Adel ceritakan dengan Ibu mengapa hal seperti ini bisa sampai terjadi. Setiap hari saya bangun hampir pukul 7 sehingga saya terburu-buru mempersiapkan diri hingga tak sempat menyusun buku untuk jadwal pelajaran hari itu. Oh, berarti ini semua karena Adel bangun terlambat. Iya sih, kalau kita bangun terlambat dan terburu-buru, pasti akan ada saja hal-hal yang tidak bisa kita persiapkan dengan baik. Nah, sekarang menurut Adel nih, apa yang sudah Adel lakukan ini apakah termasuk kategori perbuatan yang baik? Tidak, Bu. Nah, sekarang menurut Adel, dari perbuatan yang Adel sudah lakukan ini, keyakinan kelas manakah yang kita langgar, yang Adel langgar? Tindakan menjawab dan disiplin, Ibu. Nah, keren Adel. Disiplin dan tanggung jawab itu penting, Del. Bukan hanya untuk Adel yang sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP, tapi juga untuk bekal Adel hingga Adel dewasa. Jika dari sedini mungkin Adel terbiasa menjadi anak yang disiplin dan tanggung jawab, maka kelak Adel akan tumbuh menjadi manusia yang lebih tertib hidupnya. 1. Baik, Ibu, saya minta maaf atas perbuatan saya yang melanggar keyakinan kelas kita. Saya akan mencoba lebih disiplin lagi. Baik Adel, Ibu sangat mengapresiasi permintaan maaf Adel. Nah sekarang apa yang bisa Adel lakukan supaya Adel bisa tetap menyusun buku yang sesuai dengan mata pelajaran pada hari itu? Saya akan menyusun buku sebelum tidur, sehingga pada pagi hari buku-buku tersebut tinggal saya bawa saja. Dan saya akan tidur tepat waktu hingga tidak terlambat bangun esok. Nah, keren sekali Adel. Baiklah, Ibu akan berkomunikasi dengan orang tuamu terkait hal ini dan Ibu juga akan berkomunikasi dengan guru mata pelajaran. Adel tetap semangat ya. Sekarang Adel boleh lanjutkan istirahatnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.